warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Yahya Eskom dari SMK Negeri Posigadan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Di video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah saya. Berikut videonya. Assalamualaikum Pak Kes. Besok dibagi dua kelompok paket. Mungkin kalau mau teman-teman yang juga mau diajak, satu kelompok itu ada minimal 10 orang. Yang paling kece itu ada wali kelas, kesesuaian, karena orang yang sebenarnya akan bukan orang, kita semua yang akan menjalankan disiplin positif. Ini jadi jam nanti menyesuaikan Pakai pisau, kasih tahu info. kita orang mau bagi 2 sesi Pak. Soalnya tidak, sebenarnya orang juga panel sih. Terserah mau siapa. Iya. Artinya Pak, kalau misalkan orang bagi 2 sesi, ini mau usahakan orang sama guru-guru mau tahajud mau bagi di 2 sesi. Jadi supaya kan ada pemahaman secara menyeluruh. Baru orang sebenarnya mau suka panjang orang cuma kan kan 2 sesi Pak. Jadi sesi 1 sesi 2 sama-sama. baru jadi seperti itu. Mau bagi 2 sesi supaya enggak bosan kalau mau ini lama saya kuliahnya tuh Pak Duli. Iya Pak, ini insya Allah nanti Pak. Kasih Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, teman-teman guru yang saya hormati. Pada kesempatan ini, ya, kita berada di kegiatan diseminasi membangun budaya positif di sekolah yang merupakan kegiatan aksi nyata dari kami calon guru penggerak untuk memberikan pemahaman mengenai budaya positif. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat kegiatan inti diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Helmi dan saya sendiri, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pada
Sembari ya bersama-sama kita buka kegiatan diseminasi membangun budaya positif di sekolah SMK Negeri Posigadan. Marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon peserta dan seluruh hadirin untuk berdiri. Dipimpin oleh pemimpin upacara. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah, kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu sambutan kepala sekolah sekaligus penguatan mengenai pentingnya budaya positif. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak, Bapak Ibu teman-teman guru yang saya hormati, pada kesempatan ini setelah kita bersyukur kepada Allah SWT dan mengucapkan alhamdulillah Rabbil alamin, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, saya sebagai kepala sekolah, kemarin Bapak Ibu sudah meminta saya untuk menghadiri tentang kegiatan destinasi membangun budaya positif di sekolah SMK Negeri 1 Posigadan. Setelah saya konfirmasi kemarin bahwa mereka sudah menyelesaikan modul 1. Ya, modul 1 sudah selesai. Jadi hari ini mereka akan memaparkan ini tentang apa yang tadi memaparkan sebagai tugas aksi nyata. Dan itu merupakan bagian daripada tugas Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan yang untuk masuk sudah bulan kedua ini Pak ya, bulan kedua, karena sudah mengikuti lokal karya yang kedua, karena mereka ini akan mengikuti sampai 7 kali. Begitu saya tanya sama guru praktik yang guru penggerak yang sebagai katakanlah guru instruktur dari mereka, sampai 7 lokal karya. Pertama jadi kepala sekolah dan yang terakhir juga dihadiri oleh kepala sekolah yang akan dilaksanakan di Moga Pusat. Oleh karena itu saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung dan beliau-beliau ini sukses sampai bulan Desember. Sehingga sukses mereka ini berarti kita SMK yang terbanyak guru penggerak untuk tingkat atas. Apalagi untuk tahap berikutnya ini ada lagi yang sudah mendaftar. Sudah mendaftar Ibu? Ya?
Ada yang mendaftar, silakan mendaftar, tidak apa-apa. Guru Richard sama mendaftar. Angkatan. Mereka ini angkatan ke-11 ya. Angkatan ke-12 sudah dibuka. Pak Jero sama daftar ya. Ya. Mendaftar Jo. Iya. Oh, begini ya. Nah, oleh karena itu mari kita dukung mereka punya kegiatan ini. Dan ini adalah salah satu orang dukungan kepada mereka agar mereka bisa menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Ya. Kalau mereka sudah 2 lulus, penulisnya 2, kalau bagus juga ada 2. Insya Allah orang apat ini Desember lulus semua. Dan bagi bapak dan ibu yang ingin mendaftar silakan. Nah, silakan mendaftar dan saya akan dukung. Kalau sudah menjadi guru penggerak itu orang di SMK, ya tentu saya pikir untuk kegiatan belajar bisa naik, ada nilai tambah, ya. Ada nilai tambah untuk barangkali sebagai kata penyampaian saya sekali lagi, silakan bapak dan ibu tetap dalam mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas sambutan sekaligus penguatan bagi kita semua. Baiklah, kita masuk ke kegiatan inti kita yaitu diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Helmia Jasko. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan saya sama JKP Bapak Rudi Setiawan Janu, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah mempersamai kegiatan presentasi pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu guru, kita mulai dengan materi. Sebelum saya mulai materi ini, saya menyemangati dulu Bapak Ibu dengan SMK Negeri 1 Posigadan. Bapak Ibu jawab luar biasa. Ya. Semangat. SMK Negeri 1 Posigadan luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, mungkin di belakang Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya tentang kata diseminasi. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah tahu kata diseminasi. Diseminasi itu Bapak Ibu seperti memberikan pemahaman ya, memberikan pemahaman materi yang sudah kami dapatkan selama kami mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan ini materi terdapat pada modul 1.4 budaya positif. Selama kami mengikuti menerima materi ini, memang budaya positif ini memang bagus ya, karena di situ ada nilai-nilai kebajikan yang akan kita dapatkan, yang kita tanamkan nanti pada dalam diri murid. Selain murid, kita juga bisa menanamkan nilai-nilai budaya positif itu. Karena kita guru sebagai panutan ya. Baiklah, ada pertanyaan ada 4 pertanyaan. Yang pertama, peserta didik melanggar aturan sekolah, guru harus memberikan dukungan agar peserta didik lebih disiplin. Cukup Bapak Ibu menjawab setuju atau tidak setuju. Boleh? Ya. Terus ada yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku dan membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju?
Terus yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Terus pertanyaan yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Jadi Bapak Ibu guru tinggal menulis saja setuju dan tidak setuju di stick note ini ya. Bimbinglah kami ke jalan yang benar. Jauhkan kami dari jalan yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik dan hidayah agar kami dapat berjalan menuntut ilmu yang berguna bagi masa depan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang bisa bangsa dan agama. Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Terus ada 1 setuju, 2 tidak setuju, maksudnya kalau tidak setuju ya. Oke, yang pertama, peserta didik melanggar aturan sekolah, guru harus memberikan hukuman agar peserta didik lebih disiplin. Setuju atau tidak setuju? bahwa upacara telah selesai. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku dan membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. 4, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Upacara selesai. Setuju Barisan atau tidak dibubarkan. setuju? Oke, sudah. Kalau sudah, Bapak Ibu. Guru acara sambungan dulu untuk Bapak Andres selaku wanita. Berapa perwakilan dari Bapak Ida Sahabat? Bapak dari 10 Oke, di situ saja. setelah mengambil Oke, posisi di warna hijau. atau upacara Tidak apa. dan informasi untuk tentang pengalian habis itu kita langsung masuk kepada tentang pengalian dan pidato. Jadi untuk itu siswa yang diutus Bapak Ibu Wali kelas segera merapat di panggung utama. Jadi pengalian hari ini 17 dan pidato 17. Yang pidato 10 BDP 2, 11 BDP 2, 10 DKP, 11 akuntansi 2, 11 DKP, 10 akuntansi 1, 11 MPP. Jadi Terima kasih. Di sini saya melihat banyak yang setuju. Ya, saya minta mungkin salah satu alasan Bapak Ibu yang menulis setuju. Ada? Bapak Ibu guru alasannya Bapak Ibu yang itu menulis 10 setuju. MPP 1, 10 Ibu Bapak akuntansi kasih soal 2, bisa? 11 MPP, Alasan 10 alasan akuntansi mengapa 1, 11 DKP, pertanyaan 10 pertanyaan BDP ini 2, Bapak dan 10 DKP. sangat setuju. Boleh di sini Bu, boleh? Di sini Pak tidak apa saja Bu, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Jadi sisanya itu akan tampil besok. Iya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Alasan saya untuk memilih setuju karena memang di sini pertanyaan peserta didik melanggar aturan sekolah, guru harus memberikan hukuman. Iya, karena memang kalau dari peserta didik itu melakukan pelanggaran, dia harus ada hukuman karena itu lebih mendisiplinkan mereka.
Jadi kalau mereka dibiarkan begitu saja, artinya mereka melakukan pelanggaran lalu kita tidak beri sanksi, otomatis sikap disiplin mereka itu tidak ada. Terima kasih, Bu. Luar biasa jawaban Ibu kasih kesiswaan. Yang menjawab tidak setuju mungkin bisa memberikan alasan. Silakan Pak Pembina Pramuka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alasan saya menjawab tidak setuju apabila guru memberikan hukuman kepada peserta didik agar mereka lebih disiplin. Saya rasa itu aturan lama ya. Jadi kita lebih baik membuat pendekatan, cari tahu sampai kenapa dia tidak disiplin, sampai kenapa dia ada masalah. Jadi kita langsung buat pendekatan dulu, jangan langsung dihukuman. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Baiklah, nanti kita akan refleksi dari pertanyaan informatif di awal materi. Sekarang kita masuk pada konsep inti budaya positif, ya. Nantinya ini ada beberapa materi, kami akan panel. Saya akan membawakan materi perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, dan dilanjutkan oleh Bapak Ruli Setiawan Janu dari motivasi perilaku manusia sampai dengan segitiga restitusi. Kita masuk pada materi perubahan paradigma belajar. Ya. Ini yang saya lihat sekarang ini ya, di mana sekolah kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Ya, tentunya menurut filosofi Hajar Dewantara, di sini guru ini menuntut murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar murid anak ini memiliki dapat selamat ya, seperti itu. Jadi kita tahu bersama pembelajaran pada saat ini mungkin Bapak Ibu guru masih menggunakan metode-metode mengajar yang lama, seperti teacher center atau pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Saat ini kita harus bisa merubah pelan-pelan metode mengajar kita di kurikulum merdeka ya. Jadi harus kita berpusat pada murid ya. Jadi di sini kita filosofi Ki Hajar Dewantara, kita harus bisa memerdekakan murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya. Jadi di sini pembelajaran apa yang akan kita gunakan pada kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Sudah ada? Sudah ada Bapak Ibu? Ya. Kalau memang belum ada, saat ini kita merubah mindset kita, pola mengajar kita, usahakan sudah berpusat kepada murid. Jadi langkah awal yang kita lakukan pada pembelajaran berdiferensiasi itu tentunya kita harus melakukan identifikasi pada murid. Biasanya seperti melakukan asesmen awal supaya kita mengetahui kemampuan belajar murid. Mungkin ada murid kita yang tidak suka belajar lewat visual, mungkin dia suka lewat belajar di luar atau kinestetik namanya ya. Nah, seperti itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, ya sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Baiklah, kita lanjut pada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol ini tujuannya kepada guru ya. Jadi bagaimana kita mengontrol diri dalam melakukan atau menyelesaikan masalah
murid. Di sini ada Dr. William Clayser melalui choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang mana kontrol. Ya, miskonsepsi ini artinya kesalahpahaman ya. Nah, itu kesalahpahaman konsep-konsep yang akan diterapkan. Misalkan yang pertama konsep ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi guru mengontrol murid ini juga tidak akan dapat menyelesaikan masalah murid. Karena kenapa? Murid itu tidak mau kita kontrol, ya. Dalam hatinya itu tidak mau dikontrol. Jadi kita guru di sini berusaha, oh kita akan kontrol dia supaya dia akan berubah. Nah, tergantung muridnya. Kalau ada murid yang memang karakternya memang baik, tentunya itu ada keberhasilan. Tapi ada murid yang karakternya anak itu yang memang agak susah diatur, ilusi mengontrol murid ini biasanya tidak akan berhasil. Jadi kita harus menunggu dia menyadari kesalahan, ya seperti itu. Jadi itu miskonsepsi teori kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, biasanya kita untuk menangani masalah siswa itu biasanya kita memberikan penguatan ya kepada murid seperti nasihat, bujukan. Itu pun tidak akan berhasil Bapak Ibu. Jadi menunggu dia tetap menyadari kesalahannya, menunggu dia dirinya sendiri yang akan merubah sikapnya. Terus yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritikan dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah, jadi itu pun tidak akan berhasil Bapak Ibu. Jadi tentunya harus ada kesadaran tetap dari dalam dirinya, walaupun kita kita mengkritik apa kesalahannya, ini kamu salah begini ini, tetap dia Bapak Ibu tidak akan menyadari ya, tetap akan dilakukan berulang-ulang kesalahan. Jadi menunggu dia sadar sendiri Bapak Ibu. Terus yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, biasanya kita guru kalau ada siswa yang bermasalah, kita biasanya memaksa ya. Kamu yang berbuat salah, begini seperti itu ya. Jadi itu pun memaksa siswa untuk mengakui kesalahan itu tidak juga akan menemukan solusi. Jadi harus timbul kesadaran juga dari dalam diri murid. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ada namanya stimulus respon dan ada teori kontrol. Di sini yang pertama, realita kebutuhan kita sama, itu stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Itu nyata ya. Saat ini kita menginginkan siswa seperti ini, tapi kenyataannya berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Betul Bapak Ibu? Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Jadi di mana kita harus saling memahaminya, tidak sama. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu stimulus respon. Kalau teori kontrolnya, di sini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun kesalahan yang dilakukan oleh murid kita, jangan langsung kita memvonisnya itu salah. Salah ya. Harus kita, mungkin anak ini membuat kesalahan itu ada tujuannya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon ya. Dalam teori kontrol, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal, itu stimulus respon ya.
Terus teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pemaksaan itu memaksa ya, rujukan itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah pada teori kontrol ya. Terus selanjutnya model berpikir menangkal itu stimulus respon. Jadi menangkal ini seperti misalkan ada siswa membuat kesalahan, dia akan merasa dia bersalah ya. Nah di sini dalam stimulus teori kontrol kita harus membuat murid itu berpikir dia itu akan menang-menang, berpikir menang-menang. Jadi usahakan dia berbuat salah itu dia merasa tidak kita ini so agak memang menyalahkan diri sendiri ya. Jadi kita berikan dia motivasi agar kesalahan ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dia harus murid itu harus berpikir menang-menang. Tentunya kita harus juga guru seperti itu. Selanjutnya disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu disiplin positif itu kira-kira kalau menurut pemikiran Bapak Ibu seperti apa? Coba disiplin positif. Tepat waktu, benar sekali. Apalagi selain tepat waktu? Agensi disiplin positif menurut Pak Janti? Ya, mungkin ke pemikiran kita disiplin positif itu adalah aturan yang diberlakukan di sekolah. Di sini materi yang kami dapatkan pada modul budaya positif ini, disiplin positif itu berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar, ya belajar Bapak Ibu. Jadi di sini makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi itu kita membentuk disiplin terhadap murid dan tentunya dia harus bertanggung jawab apa yang dia perbuat. Nah, di sini kalau di sekolah kita yang kita lihat bersama, disiplin itu sudah merupakan tata tertib aturan mungkin yang nantinya akan yang dilanggar oleh siswa dan kita sebagai guru akan melakukan sebuah tindakan. Ya, jadi tindakan ini perlu kita namanya ada kontrol diri ya, seperti itu. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Terus nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal menurut William Glasser pada teori kontrol, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Terus dengan dia konsen dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi tujuan utama nilai-nilai yang kita harapkan pada murid ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Jadi ini yang kita harapkan pada diri murid, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya ini yang kita harapkan pada murid. Yang kedua, siswa bisa mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan pada diri seorang murid. Sekarang kita masuk 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar murid ya. Jadi ini yang harus
kita perhatikan, di sini mungkin murid kita membutuhkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang kedua, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan dan kebutuhan kebebasan. Jadi Bapak Ibu, jika ada murid membuat kesalahan, mungkin ada kebutuhan yang ingin dia dapatkan. Jangan kita menganggap misalkan siswa ini berbuat salah, kita sudah memvonis dia sudah tidak baik. Jadi kita harus melihat kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam diri murid ini. Seperti contoh kasusnya seperti ini. Misalkan kebutuhan penguasaan. Di sini berlaku siswa atau mungkin masalah yang akan timbul di sekolah, ya, seperti memukul teman yang menghinanya. Nah, jadi ini berlaku yang diperbuat atau apa masalah yang dilakukan, kasus yang dilakukan di sekolah, memukul teman yang menghinanya. Jadi kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi itu adalah penguasaan, ya, atau kekuasaan atau power. Jadi dia mungkin memiliki kekuasaan, jadi dia berbuat seenak-enaknya kepada murid, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita lakukan sebagai guru dalam melihat kasus seperti ini? Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kalimat-kalimat persuasif yang dapat membuat murid itu merasa bersalah atau merasa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Seperti apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Nah, jadi itu mungkin pertanyaan yang kita tanyakan kepada murid, karena dia mungkin memiliki penguasaan, ya. Jadi dia mungkin dia rasa dia berani atau apa, ya. Jadi dia bertindak seenak-enaknya. Jadi kita sebagai guru tindakannya itu seperti membuat kalimat pertanyaan yang persuasif yang dapat memberikan solusi terbaik buat siswa. Selanjutnya, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Misalkan kasus yang dibuat seperti ini, menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Nah, itu kasus yang dibuat. Di sini kebutuhan yang diharapkan itu dia menginginkan cinta dan kasih sayang dari seorang mungkin temannya atau dari seorang guru. Nah, karena dia suka kasus ini mungkin dia tidak diperhatikan atau seperti apa, jadi dia sangat mengharapkan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi mungkin pertanyaan yang paling tepat untuk pertanyaan tepat kita sebagai guru untuk menyelesaikan ini seperti apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Seperti itu. Jadi mungkin pertanyaan ini bisa memberikan solusi. Terus lima kebutuhan dasar manusia yaitu senang. Nah, jadi misalkan perilaku siswa yang kasus yang dibuatnya seperti menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Nah, karena mungkin dia buat seperti itu mungkin dia rasa senang. Jadi kita mau kita mau bikin kerja. Mungkin dia rasa senang itu mau bekerja DP taman. Nah, jadi itu yang kebutuhan mungkin yang ada dalam diri siswa. Jadi pertanyaan yang tepat bagi kita seorang guru dalam menyelesaikan masalah ini, misalkan apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan senang tanpa menyakiti orang lain? Nah, ya, jadi mungkin dari pertanyaan ini akan menunjukkan kesadaran kepada siswa. Selanjutnya, nah ya, hanya itu 5 kebutuhan dasar pada manusia. Baiklah, untuk sesi diskusi nanti kita akhiri dengan selesainya Pak Ruli materi. Jadi untuk selanjutnya teori motivasi akan dilanjutkan oleh Pak Ruli Setiawan. Silakan.
Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama yang tadi, ya. Kalau mana yang mau buka dengan tangan, saya mau pukul mana. Itu kan? Jadi dia melakukan sesuatu karena dihukum. Ini. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kemudian, yang ketiga, ya, ini motivasi yang ketiga yang diharapkan ya dapat dikembangkan oleh kita semua, bukan hanya kami, tapi Bapak Ibu guru juga bisa mengembangkan ini, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mungkin untuk kebaikan dirinya sendiri, bukan karena ada hukuman, bukan karena ada paksaan, bukan karena ada reward, bukan karena ada imbalan dari guru. Artinya benar-benar dia muncul dari dirinya sendiri. Ini yang diharapkan kepada kita sebagai pendidik untuk dapat menjadikan siswa yang mempunyai motivasi perilaku yang dikembangkannya, yang berkembang dari atau dimulai dari dirinya sendiri. Seperti yang Ibu bilang tadi, yang bisa membuka ini hanya saya. Nah itu, lanjut Bu. Oke, nah ini yang tadi motivasi perilaku manusia, ya. Yang pertama dan yang kedua itu merupakan motivasi ekstrinsik. Namanya X berarti pengaruh dari luar, ya kan? Pengaruh dari luar. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai dirinya sendiri, itu merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Oke, sampai situ ada pertanyaan bisa dipahami? Bisa ya? Ya. Jadi lanjut Bu. Ini dikatakan di situ, ya. Ini konsep yang dua tadi itu, motivasi yang menghukum, kemudian motivasi penghargaan, itu merupakan disiplin identitas yang gagal. Kenapa gagal? Ya, coba kita lihat kriterianya. Hukuman, ya, itu membuat ya sangat menyakitkan. Ini. Yang kedua, ya, tidak nyaman. Nah, jelas kepada peserta didik ataupun kembalikan kepada kita yang menghukum, ya, itu. Nah, kemudian yang ketiga membuat murid takut. Yang keempat memaksa. Yang kelima, ya, karena dengan terlalu menghukum, ya, biasanya ini murid, ya, kemarin juga sudah dirasakan, ya, dengan kasus yang ini, ya, karena sudah didesak, ya, mau di apa, DO atau apa segala, ya, dia nih murid menyembunyikan kesalahannya, tidak akan mengaku dia, karena ini faktor hukuman itu. Orang sudah buka taknya di hukuman, ya, dia tidak akan berusaha menolak perbuatan kesalahan yang dia lakukan. Kemudian, ya, murid akan menjadi rendah diri. Kemudian ini penghargaan, ini yang mungkin yang sering juga kita lakukan, ya, yaitu penghargaan, ya, dikatakan sih tidak efektif, merusak hubungan. Ya, satu saya beri penghargaan, iya kan? Yang satu jelas akan iri hati, mengiri. Ini mematikan kreativitas. Karena apa? Dia tidak bisa berkembang. Yang diharapkan, ya, bukan potensi yang dia akan dikembangkan dari diri sendiri. Dia hanya mengharapkan imbalan dari orang yang akan memberikan imbalan itu. Karena tadi, kemudian, ini menghukum dengan sistem ranking. Mengapa di kurikulum Merdeka ini sistem perankingan itu sudah tidak ada lagi di ini? Karena itu ya bisa tadi merusak hubungan, saling kemudian ya
merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi dia berimam bukan untuk ini, ya, tetapi untuk orang lain, ya, orang lain, karena ada yang dia kejar, ya, ada imbalan atau apa, nah, sehingga ini disebut sebagai konsep disiplin identitas yang gagal. Ya, dan ya ini, dan konsep identitas yang sukses ini konsekuensi dan restitusi. Ya, konsekuensi dia jangan ini konsekuensi agak berbeda ya. Saya jelaskan sedikit konsekuensi dengan hukuman. Ya, konsekuensi itu berupa ya kesepakatan antara murid ya dengan guru. Ini misalkan begini, aturan biasa itu sepihak. Guru seperti tadi guru yang dijelaskan ya, tolong itu atur murid begini, enggak. Ya, seharusnya ya ini konsekuensi muncul dari murid. Ketika murid membuat kesalahan, konsekuensinya apa? Misalkan ketika buku temannya dia robek, konsekuensinya apa? Harus mengganti buku teman yang dia robek. Bukan memberi hukuman mana pak, nah nanti akan muncul seperti tadi itu di ini. Nah, kemudian untuk konsekuensi ya perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus murid menghormati peraturan ya, karena peraturan yang dibuat itu berdasarkan kesepakatan antara murid dengan guru. Ini saya begini ya, saya juga saya juga mengalami kejadian ini murid ini bagus loh di kelas, bagus loh di sekolah ya, tapi setelah dia lulus dia tidak bebas begitu, baku dapat dari guru, tidak mau bahagianya enggak? Pernah kan teman-teman mengalami seperti itu? Sedang ada yang ini ya, yang memberanikan diri ya, murid di depan orang, walaupun mungkin bukan siswanya sudah alumni ya, pegang-pegang rokok. Jadi saya berpikir, oh mungkin ya di saat kita melakukan disiplin ini ya, yang mungkin agak keras, itu murid tertekan. Jadi ketika dia keluar dari sekolah ya, dia merasa bebas. Ini itu yang harus kita rubah mungkin dari sekarang ya, dengan ini melakukan ini konsekuensi dan restitusi. Nah, restitusi ini nanti sebentar akan dijelaskan, dipaparkan ya. Oke, ini saja. Sebelum saya masuk ke 5 posisi kontrol guru ya, ini ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, saya mau tanya dulu, jelas kita semua pernah ya mengatasi siswa yang bermasalah. Boleh? Satu persatu ya. Mungkin dari kesiswaan, mengatasi siswa yang terlambat seperti apa? Nah, ketika siswa yang terlambat, yang artinya kita belum di luar dari materi yang kita dapatkan, seperti biasa saja. Ya. Ibu Baby pernah dapati siswa terlambat, kira-kira untuk mendisiplinkan mereka, Ibu Baby pakai cara apa? Bisa seperti saja. Artinya di sini terbuka saja ya. Nanti kita akan lihat ya seperti apa yang harus kita jalankan posisi kontrol di sekolah.
Oke, jadi operasi sebut bagi mereka yang terlambat. Oke, Ibu Ami, saya hukum strike. Nah, oke, seperti biasa. Nanti kita akan lihat seperti apa dia punya proses. Ibu Ria, pernah Ibu Ria? Pernah ya? Nah, gabung di bagian tata usaha. Oh, kalau yang terlambat diarahkan ke kelas, good job. Nanti terlambat kalau melihat di posisi apa Ibu Ria itu, di posisi apa Ibu Ratmi, di posisi apa Ibu Wirce. Ibu Irma, oke? Sama dengan Ibu Wirce. Ditanya, Pak Jenti, karena dapat siswa yang kasus terlambat, langsung dihukum. Rak. Oke, Bu Wirma. Nah, Ibu Wirma pernah dapat kasus siswa terlambat? Nah, baru proses mendisiplinkan mereka itu kira-kira supaya orang disiplin, Ibu Wirma lakukan apa? Bu Wirma. Siap. Ada juga yang Ibu hukum. Oke. Pak Pimina. Bu Pepi. Ibu Irma, mungkin ada pernah dapat kasus siswa terlambat ketika piket. Teguran dan denda. Oke. Ganjaran. Oh. Ya, denda Bu. Oke. Next Bu. Nih. Ya, tidak boleh. Ada apa ya? Identitas yang gagal. Ya. Di situ tadi ada 5 posisi kontrol guru, ya. Yang pertama penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Oke, guru berbuat. Nah, ini penghukum, ya. Ketika siswa datang terlambat, dia langsung mungkin, ya, seperti dengan yang dilakukan oleh Ibu Rahmi tadi kan, hakim apa segala, atau langsung eksekusi. Ya, aja sih. Ya, sambil kita baca-baca. Ya. Nah, dia menyakiti, dia menyindir. Nah, ini. Ya, ini posisi kontrol penghukum. Nah, kemudian, ya, kalau membuat orang merasa bersalah, ini posisi kontrol yang kedua. Nah, dia berceramah, kemudian dia mengatakan pemain ini bikin kecewa si Pak Guru mana. Itu membuat orang merasa bersalah atau siswa merasa bersalah. Nah, ini ya, misalkan Pak Guru tuh bela-belain di sini, lihat kamar dengan ada perubahan. Ayo loh, ini yang biasa orang. Nah, kemudian, ini teman, ini mungkin posisinya Ibu Ria tadi, karena mungkin udah, ayo. Nah, ini membuat teman alasan ya untuk muridnya. Jadi nanti urusan anak terlambat, ibu yang tanggung gitu, ibu yang mengarah. Nah, ini posisi sebagai teman. Nah, bukan memantau. Nah, ini memantau, dia sudah ada rubrik mungkin ya, sesuai dengan kesepakatan. Dia akan mungkin ada, kalau orang kemarin pernah menerapkan sistem poin.
Iya kan, masih di zamannya Pak Kasman kalau nggak salah, ya orang buat itu. Nah ini, di situ guru-guru tak perlu bertindak, tak perlu apa, ya hanya ya siswa sudah tahu aturan, ketika dia membuat kesalahan, maka ini akan menghitung kesalahan itu dan siswa akan ya tadi ya pengaruhnya dimotivasi tadi ya untuk apa namanya? Ya, motivasi intrinsiknya ini ya, dia memang akan berubah, tapi dalam jangka waktu yang lama. Ini memantau. Nah, posisi yang sebaiknya ya, yang tidak akan lakukan adalah posisi manajer. Ya, tadi cuma tadi Bu bilang menanyakan dulu, ya kan? Jadi guru kan bertanya-tanya di sini. Kenapa kebutuhan apa mungkin yang dia butuhkan sehingga menyebabkan dia terlambat. Nih, dia mungkin lagi bantu orang tua, dia tidak ada bentor, dia masih menyiapkan ini, ya kita tidak tahu. Ini banyak kasus, banyak kriteria yang ini. Nah, kemudian ya pertanyaan-pertanyaan di sini ya nanti akan dikembangkan sebentar, ya. Nah, di sini guru berkata, kamu tidak. Nah, ini kau penghukum. Nah, kalau ini OBG, awas ya. Ini kalau posisi guru sebagai penghukum. Kemudian, nah kalau membuat rasa bersalah, seharusnya kamu sudah tahu. Nah, ibu, seolah-olah ibu banyak stres, kurang anak-anak terus kan. Nah, itu sebagai apa dengan ada yang dirasakan kalau ini kurangnya itu membuat siswa merasa bersalah. Kemudian kalau teman, ayolah lakukan. Nah, biasanya masa kamu tidak sayang Pak Ibu. Nah, ini kalau teman. Nah, kalau teman tahu ya sebenarnya tadi apa peraturannya. Tahu. Kemudian kalau manajer apa yang kita yakini ya, jadi ini ada kesepakatan sekolah. Kemudian ya ini hasil. Tolak kalau menghukum, nah ini siswa akan hasilnya ini memberontak, ya. Kemudian dia akan menyalahkan orang lain, dia akan berbohong. Ada kan? Iya, itu dia kalau orang memberontak, ya, menyalahkan dia, maka dia akan berbohong. Begitu pula ketika dia telah dalam posisi membuat rasa bersalah, dia akan menyembunyikan juga, ya, akan menyangkal, dan sama juga dia akan berbohong. Nah, kalau posisi teman, ya ini ketergantungan. Dia hanya akan tergantung pada guru, misalkan cuma Pak Guria. Nih, ya. Kalau Ibu Ria yang panggil urusan dia akan hanya dengar kepada Ibu Ria saja. Tapi kepada guru-guru lain, wah, ini kalau dalam kita posisi sebagai teman. Kemudian, kalau pemantau ya dia akan menyesuaikan diri, ya bila dalam ya keadaan terawasi. Ini. Nah, kalau untuk posisi manajer, ya jelas dia akan menguatkan pribadinya. Karena apa? Motivasi yang timbul itu akan muncul dari dalam dirinya sendiri. Apa tadi? Orang tanya dia kenapa, ya toh orang tanyakan keyakinan, orang tanyakan solusi yang dia keluarkan dari dia. Nanya, kira-kira apa solusinya untuk mengatasi supaya kalian yang terlambat. Saya ini yang di posisi manajer. Nah, kaitan dengan dunia yang berkualitas, ya murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas, ya biasanya terbayar karena merasa selalu dia yang diintimidasi. Begitu pula kalau berbuat rasa bersalah, ya murid meletakkan guru di dalam
dunia berkualitas, kemudian teman, ya murid meletakkan guru di sini sebagai orang yang sangat penting. Nah, ini saya bilang tadi, dia cuma menengok kepada seorang guru yang tadi yang berbiasa dengan dia, yang berteman dengan dia. Kalau kita dalam kondisi tadi, mau terlambat ketika ibu WC yang atau ibu Petri yang piket, nah, dia nanti ketemu ibu dia baru dia masuk. Nah, karena ini dia hanya bergantung dengan kemudian murid akan meletakkan guru peraturan. Nah, ini sudah mungkin masuk, tapi tadi dampaknya mungkin agak lama, ya. Nah, ini yang manajer murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Karena apa tadi? Motivasinya timbul dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini dampak lagi tadi ini. Biar saja. Nah, nanti juga. Dan akhirnya, ya, ini ada orang marah. Ya, tidak ada perubahan sikap positif seperti itu. Dan dia akan begitu terus. Kenapa? Kalau perbuatan saya bersalah, ya maafkan saya, Bu. Kemudian kalau teman, ya saya pikir ya ibu adalah teman saya, ternyata nah ini kalau pertama ibu ini saya kira saya pertama ternyata ibu, nah ini kan kalau ya keluar begitu dalam kalimat peserta didik kalau sudah. Kemudian kalau memantau ya beberapa banyak ini ya seperti mungkin yang kurang virtual ini ya, ini sudah waktu sebenarnya, cuma itu kembali ke tadi, disiplin ini kan adalah proses apa? Belajar ya, belajar itu apa belajar? Belajar itu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya sudah tahu dilakukan, yang tadinya dilakukan dibiasakan sampai dia menjadi orang yang mahir. Itu dalam proses belajar, sehingga terbentuklah karakter di situ, karakter yang disiplin. Jadi mungkin setelah mungkin tahun ya harus dilakukan secara terus menerus. Dampak pada murid ya ini dia akan mengulangi kesalahan kalau ilmu. Kemudian untuk membuat hasil bersalah merasa rendah diri, kemudian teman ya lemah, tidak menghadiri, tidak mandiri dan tergantung dan berbantau ya menitik berat pada konsekuensi atau hadiah yang untuk dirinya. Ini kalau memantau. Dan yang terakhir untuk posisi manajer ya siswa akan mengevaluasi diri ya bagaimana cara dia untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi di posisi mana orang seharusnya? Iya, seharusnya kita ada di posisi manajer. Insya Allah ya, semoga ya pelan-pelan ya setelah tahu dilakukan ya secara ya penting terus pelan saja, baru nanti sehingga akan terbentuklah siswa peserta didik kita yang mempunyai disiplin yang positif. Boleh ya? Boleh, Pak. Ya ini materi yang keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oke, sebelum kita ini materi ini, ya, apa perbedaan keyakinan atau kesepakatan kelas dan peraturan kelas? Ya, silakan Ibu. Kalau peraturan kelas itu berasal dari satu sisi dalam hal ini mungkin dari sebuah dari sekolah yang harus dipahami oleh sekolahnya. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu adalah hasil kesepakatan antara guru dengan peserta didik ataupun sekolah dengan
Iya, bagus sekali. Terima kasih Ibu Irma ya atas jawabannya itu. Ya, peraturan itu hanya dibuat sepihak. Tadi saya bilang tadi di Ibu Heli jelaskan ya, yang mengontrol diri kita adalah diri sendiri. Baik. Kalau dikontrol oleh orang lain, pasti kesalahan yang akan sama akan dilakukan secara terus-menerus. Ya, untuk itu mengapa harus dibuatlah kesepakatan kelas. Jadi bukan cuma peraturan, tapi harus ada kesepakatan. Ya, yang nantinya ya ini coba lihat sesuatu yang diyakini bersama berasal dari persatuan untuk menjadi nilai kebaikan untuk diturunkan di dalam kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Ya, ini. Oke, next tadi. Ya, tujuan keyakinan kelas untuk menciptakan pembelajaran. Oke, next book. Tadi belum back. Ya, back. Ya, di sini ya menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan sehingga murid lebih bertanggung jawab untuk keputusan yang mereka buat bersama. Sama menumbuhkan komunikasi efektif antar guru dan murid. Nah, di sini ya, sebaiknya kita membuat kesepakatan kelas. Ya. Kesepakatan kelas antara ya semua ya dalam kelas ya murid dengan guru. Nah, pertanyaannya begini, ya, cara buatnya begini. Nah, seperti apa kelas itu seharusnya? Impikan kelas yang bagaimana? Kelas yang bagaimana yang diimpikan? Siswa-siswanya yang apa? Ayo toh. Baru ini mungkin impikan si kelas yang bagaimana? Ya. Hah? Kelas yang bersih. Ayo kan? Berarti kesepakatannya dilarang membuang sampah. Ya, nilainya apa? Itu tadi kebersihan. Nah, kemudian apa? Waktu. Ya kan? Harus disiplin waktu. Ini. Coba next book. Next book. Ya. Nih, ini yang coba dibuat aturan ya untuk kesempatan kelas. Saling menghargai, datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, sopan santun, ya, disiplin tanggung jawab, jujur dan percaya diri, ya, melaksanakan ya piket sesuai dengan jadwalnya. Ini ya diharapkan kita semua ya membuat kesepakatan kelas dengan, kalau ada perwalian sini, perwalian ada, iya. Nah, membuat kesepakatan dengan anak didiknya. Ya. Kelas yang bagaimana yang diimpikan supaya nantinya ada keamanan, ada siswa merasa nyaman ya dengan kelas yang mereka tempati. Oke, segitiga restitusi. Nah, sebelum masuk ke segitiga restitusi, next book. Ya, pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus
memperlakukan orang lain. Nah, ini kegiatan restitusi. Nah, restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Menstabilkan identitas. Jadi sama ini kasus tadi, ya, kasus terlambat tadi, ya. Di sini terlambat apa tadi? Bu Iris ya, Ibu Iris langsung bertanya bagaimana? Kenapa alasannya terlambat di? Oke. Nah, berarti ya pertanyaannya sudah ini, tapi di sini ya. Ya, di sini kita menstabilkan identitas dulu. Nah, menstabilkan identitas ya, berbuat salah itu manusiawi. Nah, jadi kita stabilkan dulu dia. Mengenai bikin salah itu manusiawi. Itu adalah sebuah proses, ya kan? Sebuah proses untuk menjadi yang lebih baik. Pak Guru juga demikian, ya toh. Nah, Pak Guru juga pernah berbuat salah. Nah, kemudian ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Ya, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini merupakan ya perkataan yang dikatakan guru dalam menstabilkan identitas. Ya, jadi jangan langsung tadi siapa yang terlambat. Akhirnya kantor akan dalam posisi apa? Berhukum. Nah, jadi yang pertama kita lakukan dulu adalah menstabilkan identitas. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, ini validasi tindakan yang salah. Nah, yang Anda lakukan ini benar atau salah. Nah, ini kita validasi. Ini karena terlambat. Nah, itu yang Anda lakukan terlambat benar atau salah. Misalkan di sebuah, kenapa alasannya terlambat? Ini begini, saya kemarin ada kecelakaan, ada beberapa ban, Pak. Nah, jadi sekarang dia sesuai dengan aturan sekolah misalkan. Nah, dia terlambat. Nah, gini, proses tindakan. Jadi dia akan mengakui bahwa ya, apa yang dia lakukan pada saat itu merupakan ya tindakan yang salah. Maka kita akan masuk pada tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Terus yang bagaimana yang benar? Ini. Seharusnya siswa itu harus berbuat seperti apa? Datang jam 7 misalkan, ya loh. Baru ya kita berikan dia ya solusi. Ya. Solusi kira-kira deh, solusimu apa untuk masalah agar kamu tidak terlambat? Untuk mengatasi tadi, ya mungkin dia masih dapat marahin orang tua karena mungkin bangun lat. Nah, solusimu apa? Nah, solusi saya Pak Guru, nah, supaya dia mau bangun lat, mau cepat tidur. Jadi kamu harus tahu ya kebutuhan anak sampai pada kegiatan ini segitiga untuk mendapatkan ya ini segitiga restitusi. Nah, nilai-nilai yang bisa berkait. Oke. Ini ada kasus ya, kasus satu dari cuma satu bagi kasus dan dua sebenarnya. Saya cuma kasih satu kasus. Pada saat saya mengajar materi bahasa Inggris di kelas, pada waktu saya ada satu siswa yang tertidur dan terlihat sangat lelah. Ternyata siswa tersebut main game hingga larut malam untuk menyadari bahwa
paginya siswa tersebut, nah, tanpa menyadari paginya itu nampak mengantuk di kelas. Nah, mungkin ya tindakan sesuai dengan yang materi tadi ya. Baik Bu. Ya, baik Bu. Oke, menstabilkan identitas. Oke, tadi ada siswa terlambat ya kasusnya karena dia main game ya, kemudian sampai di sekolah dia tertidur, mengantuk, tertidur. Nah, tindakan kita untuk mengatasi siswa ini bagaimana? Siswa yang ini, nah, mungkin teman-teman bisa berpartisipasi. Terima kasih Pak. Kalau pengalaman saya, ini siswa saya bangunkan dia. Kalau biasanya kan nanti dia tidur, jadi saya bangunkan dia. Ini solusi saya ketika siswa mengantuk, siswa yang mengantuk. Jadi saya kasih bangun dia, lalu saya tanya-tanya. Saya tanya, biasanya pertanyaan saya itu, kenapa mengantuk? Tadi malam tidur jam berapa? Ya. Jadi, Bu, saya tidur jam 1. Jadi saya kasih tahu sebagai siswa, kalau bisa diatur jam tidur supaya tiba di sekolah tidak mengantuk. Jadi Ibu kasih kesempatan kau keluar dulu cuci muka untuk menghilangkan ngantuk. Jadi secara itu mau masuk lagi. Terima kasih. Ada perubahan? Alhamdulillah ada. Kalau selama saya mengajar di kelasnya itu, alhamdulillah ada perubahan. Oke, karena ya pernyataan Ibu tadi ya, mohon maaf, ya itu motivasi yang timbul dari luar ya, ekstrinsik itu yang kasih solusi. Nah, jadi caranya ya, boleh next. Ya, oke, tadi. Next, ya. Oke. Nah, ini restitusi segitiga restitusi untuk kasus yang pertama. Ya. Nova, kenapa kamu tidur di dalam kelas saat Mem ya menjelaskan materi? Saya mengantuk Mem. Nah, jam berapa kamu tidur tadi malam? Bukan begitu ya? Nah, kamu pasti punya alasan ya. Kamu melakukan itu. Ya, saya tidur jam 11 Mem karena bermain game mulai. Nah, Mem tahu semua manusia pernah melakukan kesalahan. Nah, ini ya pada tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Mem tahu semua manusia pernah melakukan kesalahan, termasuk juga Mem ya saat masih sekolah juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yakinlah bahwa kamu pasti bisa menyelesaikan persoalan itu. Nah, maafkan saya Mem. Ya. Apakah kamu tahu tentang kesepakatan kelasnya? Nah, ini sudah ya. Maafkan saya Mem, berarti itu sudah masuk pada tahap yang kedua. Dia mengakui bahwa dia salah. Validasi tindakan yang salah. Dia mengakui, dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Nah, ini merupakan tahap yang kedua. Ketika siswa sudah masuk pada dia mengakui kesalahan kedua, maka itulah validasi tindakan yang salah. Kemudian, Bu, ya, tadi Bu. Oke. Nah, apa yang kamu ketahui tentang kesepakatan yang telah kita buat sama teman-teman satu kelas? Nah, ini menanyakan keyakinan kelas
Ya, iya min, saya akan memperbaiki kesalahan saya yang sudah saya buat dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan tidur lebih awal dan dari biasanya supaya saya tidak mengantuk saat di dalam kelas. Oke? Ya, ini kasus saya waktu yang menggunakan pendidikan bagi kita yang bermasalah, terlambat. Ya, itu ya kegiatan segitiga institusi ketika saya melakukan penanganan terhadap siswa yang bermasalah dalam ini Galang yang terlambat pada aktivitas saya. Baik, kita mungkin materi saya ya hanya sampai di segitiga restitusi. Saya kembalikan ke Ibu Helmi untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Terima kasih penyampaian materi dari kami berdua tentang budaya positif.
Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, kita sharing mengenai budaya positif ini. Dari Bapak Rodi mungkin ada. Ya, silakan Pak Rodi, maju di depan kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman, teman-teman guru dan pemateri yang sempat sudah memaparkan hasil diseminasi. Ada beberapa hal yang perlu saya ingin tanyakan karena saya hanya sedikit mengikuti karena terlambat tadi terkait dengan materi tentang restitusi. Ya, dari kejadian ataupun materi yang sudah disampaikan, saya sedikit ada bertanya-tanya terkait dengan segitiga restitusi ini apabila diterapkan kepada siswa yang melakukan kesalahan. Ya, kasusnya kan apabila siswa, contoh kasus seperti siswa terlambat, ya, siswa terlambat itu akan ditanyakan apa dan bagaimana siswa tersebut melakukan kesalahan tersebut, kesalahan terlambat tadi. Nah, itu apabila siswa langsung berhadapan dengan kita sebagai guru. Namun kenyataan di lapangan ternyata ada siswa yang tidak, ketika terlambat dia tidak langsung menghubungi guru tersebut. Langkah apa yang kita akan melakukan apabila kejadian tersebut terjadi di lingkungan sekolah? Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan. Oke, saya tadi tidak menjelaskan materi tentang segitiga restitusi, tapi saya akan membagikan materi yang saya pahami tentang segitiga restitusi. Begini Bapak Ibu, apabila kita mengalami kejadian seperti itu, misalkan siswa tidak langsung melapor kepada guru, atau berarti dia tidak menyadari kesalahan. Jadi di sini mungkin kita sebagai guru budaya positif ini yang ada di sekolah lebih kita tingkatkan lagi. Butuh kolaborasi antara semua guru. Karena berbagai macam taktik yang yang timbul dari siswa tersebut, sehingga pada saat dia melakukan kesalahan dia tidak memiliki kesadaran untuk dia langsung berhadapan langsung kepada guru piket atau guru yang berada di situ. Jadi dia memilih mengamankan diri bagaimana kesalahan ini tidak diketahui oleh Bapak Ibu guru. Tentunya aturan-aturan atau budaya positif ini harus kita kerjasama yang baik antara semua guru. Jadi mungkin misalkan dia terlambat lewat pintu gerbang, tentunya di sini yang harus memperketat itu penjagaan adalah security, terus guru piket. Jadi bisa kita ketahui mana siswa yang terlambat. Jadi biasanya itu mungkin ada kesalahan keteledoran dari kita guru karena tidak bertanggung jawab mungkin dengan pekerjaan kita, misalkan guru piket. Jadi mungkin guru piket tadinya 5 orang, hanya yang piket hanya 2 orang. Jadi bisa saja siswa itu langsung lengah, artinya tidak langsung melapor kepada guru tersebut kalau dia itu terlambat. Jadi dan seperti itu biasanya harus ada kerjasama dengan murid di dalam kelas. Nah, jadi mungkin siswa yang di dalam kelas melapor ke guru piket bahwa ini yang terlambat. Jadi kita akan panggil siswa tersebut. Kita panggil dan kita tanyakan dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, itu Pak Roli. Mungkin ada tambahan dari Pak Ruli.
Ya, terima kasih. Ya, jadi intinya di sini ya untuk menerapkan budaya positif di sekolah, ya itu tidak cukup hanya satu orang guru, ya. Jadi harus semua kita saling berkolaborasi untuk mendapatkan peserta didik yang mempunyai disiplin positif. Ya, tadi saya sudah menjelaskan mengenai 3 motivasi tadi. Kenapa dia lari? Ya kan? Karena mungkin tadi itu, karena ada faktor X-nya, karena ada faktor eksternalnya. Ya, motivasi ekstrinsik, pengaruh dari luar. Karena dia takut mau dipukul, ya kan? Karena dia takut mau diberikan jarak, nah, maka dia mungkin tidak melewati piket dan lain sebagainya. Untuk itu, bagaimana ya kita semua menumbuhkan anak ini dengan kegiatan untuk motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri, sehingga memungkinkan anak untuk sadar, ya, sadar dengan dirinya sendiri. Ketika dia salah, dia akan mengakui kesalahannya dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan solusi yang akan dia lakukan, tawarkan kepada murid. Jadi diharapkan juga kepada kita semua untuk kita saling sama-sama berkolaborasi. Mudah-mudahan ya penerapan budaya positif ini ya pelan-pelan kita mulai menerapkan di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, supaya nantinya untuk motivasi tadi ya kita harus tahu dulu kebutuhan siswa supaya orang yang dikenal sebagai tadi ada 5 tadi itu. Yang pertama, guru sebagai penghukum, pasti itu dia kan, atau guru sebagai membuat merasa bersalah sebagai teman. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi posisi kontrol yang kelima, guru sebagai manajer. Ya. Mungkin ada lagi Pak Roni ya, Muraki. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materinya Ibu Helmi itu yang ada kemarin sempat kepala sekolah bakal saya hadiah uang 200.000 itu gimana menurut kalau di BP materi untuk materi Ibu kemudian untuk Pak Rudi untuk kedisiplinan siswa itu ada yang kemarin itu siswa yang bermasalah masih Ibu itu siswa kasihnya saya sampai kemarin terlambat karena terlambat dia cuma pakai sepatu di sepatu itu rusak kok cuma pakai sandal kita ismanya nemu kasih masuk di kelas ada sampai kemarin dia nangis tidak penuh ibu saya tidak ada sepatu Pak Ismail tidak masuk kelas pulang berarti posisi Pak Isman adalah guru sebagai penghukum, ya kan? Ya, seharusnya kita kalau itu memang semua kita harus memang bagus sekali ya ini materi supaya kita tahu ya di mana seharusnya kita berposisi kepada siswa ya. Baik, silakan Ibu Kelly. Jadi tindakan Bapak Kepala Sekolah kemarin itu memberikan reward kepada murid yang sudah mungkin Bapak Kepala Sekolah dia sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jadi reward itu sebenarnya tidak bisa diberikan di depan umum ya. Nanti diberikan secara pribadi. Karena itu reward itu dapat itu kan motivasi eksternal ya, motivasi yang tidak bertahan lama. Jadi murid nanti kita akan mau jadi orang yang berprestasi karena
ingin iming-iming nanti ada dapat bonus atau dari kepala sekolah. Jadi itu tidak berlangsung lama, motivasi ini tidak akan berlangsung lama. Jadi yang sangat diharapkan itu sesuatu yang dilakukan itu karena kesadaran dia sendiri. Dia ingin melakukan sesuatu kegiatan yang memang benar-benar dia ingin lakukan. Jadi di reward itu harusnya diberikan secara pribadi atau tidak di depan umumnya, tidak bisa. Jadi harus secara dipanggil atau seperti apa. Jadi jangan sampai nanti yang lain bisa tersakiti ya, seakan-akan mereka tidak juga dihargai ya. Jadi yang melakukan kegiatan ini, yang mau berpartisipasi dalam kegiatan ini kan bukan satu murid. Jadi ada beberapa murid ya. Jadi kalau Bapak Kepala Sekolah memberikan bonus atau apa, kan yang lain bisa rasa iri hati. Jadi bisa juga memberikan dua, tapi secara pribadi saja, tapi jangan di depan umum. Itu salah Pak, salah juga ya. Salah itu? Karena motivasinya. Ya, karena motivasinya itu motivasi eksternal. Untuk mengembangkan potensi sebenarnya dari orang. Madrasah menyadari itu. Iya. Jadi bukan karena reward. Jadi apa yang mereka lakukan itu memang harus yang benar-benar mereka ingin seperti ini. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang timbul nanti dalam diri mereka. Mereka, kita bisa bertanggung jawab, bisa berpartisipasi dengan kegiatan ini, bisa meningkatkan dia punya potensi yang ada dalam dirinya. Kalau dia berharap reward atau bonus ya tidak ya. Jadi itu motivasi eksternal, tidak akan berlangsung lama. Oke. Iya. Nah, ini kebutuhan manusia. Mungkin yang mendasari siswa itu melakukan terlambat itu tadi apa? Sepatu kan? Nah, sepatunya. Nah, jadi kita sebagai guru harus tahu dulu. Ini anak ini baru buat salah, kenapa? Jangan sampai karena pakaiannya, karena makanan mungkin tidak ada. Ini harus terus tahu supaya ketika menindaki, ya itu harusnya dilakukan dengan segitiga restitusi, begitu. Ini coba lihat. Ini yang mendasari ya, kebutuhan kenapa mereka membuat kesalahan. Ada yang karena kesenangan, ya bermain apa segala membuat target, karena dong, nah ini kebutuhan dan kesenangan. Dan semua orang seperti itu mempunyai kebutuhan ini. Oke, ada lagi Ibu Ratni, silakan. Terakhir mungkin ya Bu. Terima kasih pada Bapak Ibu pemateri. Yang ingin saya tanyakan itu menyangkut dari penghargaan. Ini adalah pengalaman saya baru kemarin juga. Sekolah kami kan terkena banjir. Kemudian saya perwalian. Berhubung saya tidak ada di tempat dan mohon maaf siswa kami hanya ada 4 orang dalam satu kelas dan yang hadir hanya satu untuk membersihkan kelas. Nah, di situ saya berinisiatif, tolong yang hadir dan membersihkan kelas itu tolong nanti berhadapan dengan saya dan ada sesuatu. Itu motivasi saya agar mereka bisa sama-sama membersihkan, dan saya sebagai perwalian saya merasa bersalah karena saya tidak ada di tempat. Apakah hal tersebut salah atau tidak? Yang kedua, ini tentang kita sesama rekan kerja, Bapak Ibu. Sama juga hal yang sama itu pembenahan ruang dewan guru. Saya tidak ada di tempat. Nah, inisiatif saya, kira-kira saya tidak hadir di situ. Apa yang harus saya berikan atau apa yang harus saya tanggung? Apakah yang saya lakukan itu salah atau tidak? Kemudian terakhir mengenai penghargaan itu tentang penghargaan, misalnya peringkat. Misalnya saya sudah janji pada perwalian saya, jika Anda mendapatkan peringkat 1 dari semester ganjil sampai dengan semester genap dan Anda bisa menyelesaikan kelas 1 Anda tanpa ada yang
putus, kan biasa ada siswa yang 3 bulan sudah tidak sekolah itu akan dapat hadiah, dan saya sudah berikan itu. Tetapi itu saya sampaikan kepada semua siswa. Apakah itu salah juga? Apakah itu tidak membuat mereka lebih termotivasi lagi, atau saya salah dalam memberikan informasi atau penghargaan kepada mereka? Terima kasih. Baik, mengenai tadi kegiatan kolaborasi antara semua guru dalam melakukan pembenahan Dewan Guru mungkin kan yang dalam keadaan banjir. Nah, itu ya di sini mungkin ya berbicara bukan hukuman mungkin yang akan diberikan, tetapi konsekuensinya apa. Ya jelas mungkin sama dengan tadi, ketika dia terlambat datang ke sekolah 5 menit, berarti yang bersangkutan harus mengambil waktu istirahatnya 5 menit untuk mengikuti pembelajaran. Begitu pula juga mungkin untuk kasus ibu. Ya, mungkin ibu belum sempat datang. Ya, mungkin di sini untuk kesadaran dari kita untuk ya memahami konsekuensi itu. Konsekuensinya apa? Berarti ibu harus ada ya tugas mungkin tambahan yang bisa supaya kita dapat berkolaborasi. Jelas ada rasa manggil mungkin dari teman-teman dan lain sebagainya. Tapi itulah ya, karena ya keadaan juga kan tidak bisa memungkinkan kita untuk datang ke sana. Nah, tinggal kita dengan adanya konsekuensi. Salah-salah guru ini kok mau bicara atau apa karena ini ya kan, seperti itu. Ya. Saya akan menjawab tentang penghargaan. Begini Bapak Ibu, bisa kita memberikan penghargaan misalkan Pak Ruli juara 1. Nah, kita berikan hadiah ini. Dan penghargaan ini bukan hanya Pak Ruli saja, tapi semua juga diberikan penghargaan. Semuanya juga diberikan penghargaan agar tidak timbul rasa iri atau apa. Nah, berikan mereka motivasi secara menyeluruh. Jangan oh ini juara 1, karena begini, yang juara 1 biasanya yang kita umumkan di juara 1, juara 2 itu biasa merasa dia terhukum ya. Kenapa kita cuma juara 1? Nah, seperti itu. Jadi kalau memberikan penghargaan, kalau bisa menyeluruh memberikan penghargaan. Seperti oh iya, baiklah contohnya seperti ini. Ya, tepuk tangan untuk Pak Ruli, luar biasa ya. Yang lain juga luar biasa, seperti itu contoh. Jadi semuanya harus kita berikan rewardnya agar mereka tidak ada timbul rasa iri atau rasa seperti menghukum ya, seperti itu. Jadi kita semuanya diberikan reward seperti itu. Jadi kalau orang satu sertifikat, satu orang diberikan sertifikat, usahakan semua juga bisa diberikan sertifikat. Terima kasih. Oh baik. Jadi demikianlah ya kegiatan diseminasi mengenai membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga kegiatan ini ya dapat bermanfaat ya dan bisa kita aplikasikan walaupun mungkin perlahan di sekolah kita, di kelas kita, sehingga nantinya akan membentuk karakter siswa yang berbudaya positif. Boleh ya teman-teman? Boleh ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Jadi hari ini Ibu akan mengadakan sosialisasi pemahaman tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini ada salah satu konsep ya,
keyakinan kelas ya. Jadi mungkin sudah pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Pernah dengar? Sudah ya? Sudah. Yang bagaimana itu keyakinan kelas? Coba. Seperti apa? Coba. Seperti apa? Seperti apa? Seperti apa? Keyakinan kelas. Oke, jadi keyakinan kelas itu seperti aturan atau tata tertib. Aturan atau tata tertib yang ada di sekolah baik di dalam kelas. Coba mungkin siapa yang masih ingat tata tertib yang di sekolah? Coba. Apa saja? Ya? Pakaian ya. Nah, gimana? Datang tepat waktu. Apalagi tata tertib selain datang tepat waktu? Apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Jadi itu adalah salah satu aturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Di sini keyakinan ini adik-adik, mengapa keyakinan sekolah bukan tata tertib? Karena dengan keyakinan itu akan menanamkan nilai-nilai positif yang ada dalam diri kita ya. Seperti begini. Di mana ada nilai saling menghargai antara sesama teman dan guru ya. Itu. Jadi kalau membuat keyakinan ini jangan menggunakan kalimat-kalimat negatif. Kata-kata negatif. Ini jangan ya, jangan membuang sampah sembarangan. Seharusnya apa? Buang sampah pada tempatnya. Sampah pada tempatnya. Apalagi? Nah, hindari kata-kata negatif apa? Saling menghargai sesama teman. Apalagi di biasa keyakinan yang di dalam kelas, misalkan seperti apa? Keyakinan yang di dalam kelas misalkan seperti apa? Apa? Ya? Apa keyakinan yang harus kita buat di dalam kelas? Nah, tadi jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Datang tepat waktu ya. Itulah bentuk kalimat yang kita akan gunakan pada yang kita pakai pada keyakinan kelas. Oke, jadi saya minta adik-adik bisa membuat keyakinan kelas lewat stick nokin ya. Tulis saja.
nilai-nilai kebajikan ya. Oke, buanglah sampah pada tempatnya. Benar ya. Jangan merokok. Salah. Benar atau salah? Salah. Oke. Hargai ketika ada guru ya. Saling menghargai, nilainya saling menghargai ya. Jangan ribut di dalam kelas. Salah ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Jangan ribut saat ada guru. Salah ya. Tidak ribut dalam kelas. Oke. Menjaga kebersihan. Jagalah kebersihan kelas. Hargai ketika ada guru ya. Oke, jadi inilah keyakinan-keyakinan yang ada yang harus kita buat di dalam kelas sekolah ya. Jadi manfaat dari kita membuat keyakinan kelas ini nantinya akan ada nilai-nilai positif yang tertanam dalam diri kita. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu kita harus membuat kesepakatan bersama guru dan kalian sendiri ya. Tentunya sebagai wali kelasnya kalian ya. Nanti kalau sudah kalian buat kesepakatan keyakinan kelas dengan wali kelas kalian, nanti kalian buatkan apa? Poster ya. Poster seperti ini, keyakinan kelas 10 DKV ya, seperti itu ya. Oke. Jadi inilah kenapa harus keyakinan kelas, bukan tata tertib ya, bukan aturan, karena ini keyakinan ini kesadaran yang timbul dari dalam diri kalian. Ini kalian memang kita harus menjaga kebersihan ya. Memang benar-benar dari dalam diri kalian dan kesadaran kalian ya, dapat melihat sampah di dalam kelas, tidak perlu lagi guru tegur atau teman tegur, langsung inisiatif sendiri. Itu juga saling menghargai antara teman. Biasa kalau mungkin ada teman kita yang sakit, yang apa ya, kita harus memiliki kepedulian. Artinya saling ada tenggang rasa. Jadi itu nilai-nilai yang akan timbul pada saat kita membuat keyakinan kelas. Bisa dipahami adik-adik? Seolah dengan keyakinan kelas yang kalian akan buat dengan wali kelas bisa membudayakan hal positif yang ada di sekolah kita ya. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada. Pemahaman ini tentang keyakinan kelas saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Prati Mahmud. Saya dari 10 DKV. Saya senang sekali bisa membuat keyakinan kelas dan ini sangat penting dilakukan karena dapat menumbuhkan nilai-nilai positif dalam diri saya dan teman-teman dan bisa memiliki rasa tanggung jawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naul Azmiatau. Saya dari kelas 10 DKV. Saya akan memberikan respon tentang sosialisasi yang diberikan oleh Ibu Helmi tadi. Saya merasa sangat senang dengan Ibu Helmi memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas kepada kita dan ini sangat penting sekali dilakukan karena kita bisa saling bekerja sama dan saling menghargai antara teman dan guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muftin Anwar, Wakasek siswa Sekolah Negeri Posisian. Perasaan saya setelah menerima materi dari teman-teman CGP Angkatan 11, saya merasa senang karena materinya mudah dipahami. Dan saya juga bersama teman-teman akan melakukan kolaborasi dalam memajukan budaya positif di sekolah, terutama meningkatkan
keyakinan kelas.